Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa bihi nasta'in, wa ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta waktu untuk terus memperbaiki diri dan menjadi sebaik-baiknya hamba, yakni yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Semoga itu kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah pertemuan ke-7 untuk mata kuliah biokimia, dan topik kita hari ini adalah terkait metabolisme karbohidrat. Jadi Ibu lagi-lagi create di notebook LM, dan di sini bagi Ibu dia ini ya puitis sekali memberikan judul, yakni perjalanan energi membedah bagaimana tubuh mengubah makanan menjadi molekul kehidupan. Jadi review sedikit bahwa pekan lalu kita sudah bahas terkait karbohidrat, mulai dari strukturnya, sumbernya dari mana saja, dan kita harus dan masukan dari Ibu bahwa pilih yang alami dan sederhana. Dan tentunya kita yang sekarang serba instan, serba dikemas dalam suatu kemasan. Nah, kita sebagai konsumen itu harus punya warning bahwa kalau kita memilih untuk mengkonsumsi makanan kemasan, ya perhatikan 3 hal itu, bahwa perhatikan tanggal kadaluarsanya, komposisinya, sama angka nilai gizinya. Nah, setelah pekan lalu kita sudah diskusikan itu, pekan ini kita membahas lebih detail lagi bagaimana makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, khususnya dari jenis karbohidrat ini akan dicerna dan dikonversi menjadi energi. Dan itu siklusnya terjadi berkelanjutan. Jadi yang awalnya berupa molekul besar akan dipecah menjadi molekul sederhana atau monomernya, dan monomer itu lagi kembali disusun menjadi molekul yang sederhana. Itulah yang disebut dengan istilah metabolisme. Beranjak ke slide kedua ini, kita disuguhkan ilustrasi dan 3 pertanyaan pemantik untuk semoga ini menjadi dasar atau awalan kita untuk melangkah ke slide-slide berikutnya, dan tentunya dilandasi dengan rasa ingin tahu yang besar. Nah, di ilustrasi yang bagian atas itu ada semangkuk nasi, yang mana di sini mewakili, kalau kalian masih ingat, bahwa ini kalau yang nasi itu dia jenisnya sudah polisakarida. Jadi terdiri dari sangat banyak sakarida. Sakarida sekali lagi dia adalah yang terikat kompleks antara karbon, hidrogen, sama oksigen. C6H12O6 itu yang paling sederhana atau monomer dari karbohidrat. Nah, si nasi ini yang merupakan karbohidrat kompleks atau dari jenis polisakarida, di gambar keduanya dan ada di tengahnya tanda tanya, apakah dia yang menjadi di situ kalau kita hubungkan ya, apakah si semangkuk nasi ini, apakah ini yang menyebabkan kita bisa melakukan aktivitas, itu diberi tanda tanya. Nah, sebagai pertanyaan pemantiknya ada 3 hal di situ, ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari kelompok transformasi, pertanyaannya adalah bagaimana tubuh mengubah sepiring nasi menjadi energi untuk bergerak. Yang kedua, kita berbicara tentang defisit, mengapa fisik kita terasa lemas dan kehilangan fokus saat terlambat makan? Apakah benar demikian? Nanti itu akan kita hubungkan, korelasikan dengan topik kita hari ini. Yang ketiga, pertanyaan pemantiknya adalah
terkait koneksi biologisnya, apa sebenarnya hubungan antara glukosa dari makanan dengan mesin energi di dalam sel kita. Jadi dengan adanya 3 pemantik yang diberikan di awal ini, semoga timbul rasa ingin tahu yang lebih besar dan akhirnya nanti di ujungnya kita bisa mengkorelasikan 3 pertanyaan pemantik ini menjadi satu jawaban besar, menjadi satu kesimpulan besar, cerita yang utuh terkait proses metabolisme karbohidrat. Nah, di slide ketiga ini diperlihatkan ya, bahkan disebutkan bahwa metabolisme itu dua sisi koin. Nah, maksudnya adalah yang tadi Ibu antar juga di slide sebelumnya bahwa metabolisme itu kunci dari metabolisme dia adalah proses yang berkesinambungan. Jadi ada yang proses awalnya berupa kompleks menjadi sederhana atau reaksi perombakan dan kebalikannya yang awalnya sederhana menjadi kompleks atau dia reaksi pembentukan. Nah, itulah yang dimaksud di slide ini dua sisi koin metabolisme tubuh. Karena dibagi menjadi metabolisme itu dibagi menjadi dua. Ada reaksi katabolisme dan reaksi anabolisme. Nah, kalau perhatikan di ilustrasinya, katabolisme ini atau di situ dituliskan sebagai arah, dia adalah dari molekul besar, dari bentuk yang besar ini ya, menjadi bentuk yang lebih kecil. Atau dia memecah molekul besar menjadi molekul kecil. Jadi bisa kita simpulkan bahwa katabolisme inilah yang disebut reaksi perombakan. Yang darinya besar dipecah-pecah menjadi kecil. Nah, cara lebih mudah menghafalkan terkait katabolisme dan anabolisme ini adalah pilih salah satunya saja karena dia sifatnya berkebalikan. Kalau katabolisme dia perombakan, otomatis anabolisme dia reaksi pembentukan atau istilahnya sintesis. Kalau di sintesis dalam tubuh disebutnya biosintesis. Nah, jadi anabolisme ini dia membangun molekul kecil menjadi molekul kompleks. Jadi yang dari kecil-kecil berkumpul menjadi molekul yang lebih kompleks. Nah, adapun untuk yang poin kedua, efek energinya, karena katabolisme ini dari besar menjadi kecil atau yang dari kita makan tadi dari jenis karbohidrat, nanti dalam tubuh dia akan dipecah menjadi monomer penyusunnya yakni glukosa. Nah, glukosa inilah yang nanti adalah sebagai koin yang disebut menghasilkan ATP. Di situ ya diilustrasikan di gambar warna coklat itu ATP. Nah, inilah yang nanti akan menjadi kunci bahwa makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan dikonversi menjadi energi. Nah, ATP ini singkatan dari adenosin trifosfat. Nah, itulah yang menjadi koin energi dalam sistem metabolisme tubuh kita. Adapun kalau di kolom anabolisme, karena dia dari kecil ke besar, makanya ketika kita mau sintesis atau kita dari yang sederhana ini atau yang dari molekul kecil menjadi besar ini mau dibentuk, nah dia syaratnya harus membutuhkan ATP. Nah, jadi tadi ya, kalau katabolisme dia justru yang menghasilkan ATP, sedangkan proses karena dia berkebalikan, anabolisme dia justru membutuhkan ATP sebagai prasyarat agar bisa terbentuk molekul besar tadi. Nah, contoh prosesnya katabolisme ini pada respirasi seluler. Dia yang mengubah glukosa menjadi energi. Nah, ini yang akan paling banyak kita diskusikan bagaimana tadi bahan makanan yang makromolekul khususnya karbohidrat ini dipecah menjadi glukosa dan glukosa ini dipecah lagi atau dikonversi menjadi energi. Ini akan banyak kita diskusikan. Nah, adapun untuk anabolisme contohnya dia adalah sintesis protein untuk perbaikan otot. Nah, makanya ya Ibu tadi sebutkan bahwa ada yang namanya karena kan dia tadi dari kecil ke besar ya, dia membentuk atau dia membangun lagi, makanya disebutnya sintesis. Nah, ini contohnya, sintesis protein. Nah, yang tadi Ibu bilang ya bahwa yang bertindak sebagai energi yang menyebabkan kita bisa melakukan aktivitas. Nah, ini nanti pada tataran strukturnya disebut sebagai adenosin trifosfat atau ATP. Bertindak sebagai mata uang energi tunggal yang menggerakkan seluruh aktivitas kehidupan.
Adapun untuk slide keempat ini menggambarkan peta jalan pemanfaatan karbohidrat. Jadi biar sebelum kita masuk lebih detail lagi bagaimana proses makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita dan dikonversi menjadi energi. Nah, ini 4 tahapan besarnya. Yang pertama pencernaan. Nah, yang mana langkah pertama kita kan ini dimulai dari ketika kita memasukkan makanan dalam ke dalam tubuh kita. Yang mana ibu sarankan bahwa ada istilah sekarang ya, bahwa di teman-teman gizi itu isi piringku. Isi piringku yang ideal adalah ketika komponen karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin itu ada semua dalam piring kita. Nah, ya balik lagi ke sini di poin pertama sebagai peta jalan pemanfaatan karbohidrat, khususnya karbohidrat ya, karena kita di sini topiknya adalah metabolisme karbohidrat. Yang pertama akan dilakukan pemecahan mekanis dan kimiawi di mulut dan usus. Nah, jadi kalau mau mengingat materi sebelumnya bahwa nah disinilah akan diaktifkan yang namanya enzim. Nah, enzim akan mulai memecah, makanya disebutkan juga ya ada perbedaan signifikan yang mana kalau kita makan langsung pakai tangan atau kita menggunakan sendok. Kalau dengan pakai tangan ada enzim-enzim yang ada dalam tangan kita yang juga membantu merombak makromolekul yang kita konsumsi. Nah, balik lagi ke tahapan yang kedua, ketika sudah dipecah secara mekanis dan kimiawi di mulut dan usus, masuk ke proses absorpsi dan distribusi. Nah, absorpsi atau penyerapan, apa yang diserap? Tentu karena kita berbicaranya karbohidrat, maka akan dipecahnya itu menjadi penyusun atau monomernya. Yang paling sederhananya, karbohidrat disusun sama yang namanya glukosa. Maka di tahap kedua ini, penyerapan glukosa masuk ke aliran darah via transporter GLUT. Nah, jadi yang distribusinya ini masuk dialirkan ke darah kita. Nah, disinilah terjadi jalur utamanya atau disinilah proses konversi glukosa tadi yang awalnya dari karbohidrat dipecah menjadi paling molekul sederhananya yakni glukosa, dan disinilah dimanfaatkan glukosa tersebut sehingga dengan cara ekstraksi energi melalui glikolisis. Atau glikolisis ini dari kata gliko dan lisis. Jadi lisis itu kan dia meluruh. Disinilah terjadi perubahan, akhirnya dihasilkanlah glukosa itu dikonversi menjadi energi. Nah, masuk ke siklus Krebs dan terakhir ada yang namanya rantai transfer elektron. Nah, disinilah nanti dihasilkan bahwa satu karbohidrat atau satu molekul glukosa menghasilkan berapa dikonversi menjadi energi. Itu yang detail akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, tahap yang terakhir ada penyimpanan. Jadi kalau kalian masih ingat di materi pekan lalu jenis-jenis karbohidrat kan ada yang polisakarida, dan polisakarida dibagi lagi menjadi 3. Ada yang amilum atau pati, yang kedua glikogen, dan ketiga selulosa. Nah, fokus untuk yang penyimpanan ini adalah bentukan menjadi glikogen. Karena yang bisa disimpan bukan dalam bentuk glukosa tapi dalam bentuk glikogen. Jadi nantinya apalagi pada topik ketika kita habis makan terus kita mager, nah nggak dipakai kan ya, nggak dikonversi langsung, nggak terpakai itu energinya, maka disinilah yang poin dilakukan penyimpanan energi dalam bentuk apa? Glikogen. Jadi dari glukosa menjadi glikogen agar dia bisa disimpan. Nah, itulah yang masuk ke proses anabolisme. Jadi itu tadi deh ya, bahwa sang metabolisme itu berkesinambungan. Katabolisme ada perombakan dan dilanjutkan ada pembentukan atau anabolisme. Begitu seterusnya dalam tubuh kita. Di slide kelima ini penjelasan detail terkait tadi ya peta jalan pemanfaatan karbohidrat khususnya di poin yang 1 dan 2. Yang mana di proses pencernaan yang bekerja merombak secara kimia dan mekanis itu tentunya kerja dari mulut dan usus kita.
Nah, di sistem pencernaan kita ya khususnya. Nah, di mulut ini kaya akan enzim amilase saliva memulai pemecahan pati secara kimiawi. Lalu masuk ke usus halus yang mana di usus halus ini kaya akan amilase pankreas dan enzim disakaridase mengambil alih memotong karbohidrat kompleks menjadi glukosa murni. Nah, jadi ini tahapan yang pertama ya. Nah, tahapan yang kedua adalah absorpsi dan penyebaran atau distribusi. Nah, ini dikerjakan oleh ini. Pintu masuknya ada yang disebut dengan transporter GLUT, GLUT. Glukosa tidak bisa menembus dinding sel sendirian. Protein GLUT bertindak sebagai gerbang tol, memfasilitasi penyerapan glukosa dari usus halus ke dalam aliran darah untuk didistribusikan. Nah, didistribusikan ini tentunya adalah mengapa akhirnya kita bisa melakukan aktivitas, ada bisa mengambil benda dengan tangan kita, bisa berjalan dengan menggunakan organ kaki kita dan seterusnya. Nah, jadi di sini tahapannya deh ya, di proses dua proses yang pertama terkait yang tadi, yang pertama pencernaan, lalu distribusi, absorpsi dan distribusinya. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau di proses di pertama ini atau pencernaan, di situ adalah kerja antara organ-organ pencernaan kita dan tentunya kehadiran enzim-enzim untuk mendegradasi ini atau makromolekul tadi karbohidrat dipecah menjadi penyusunnya atau glukosa. Nah, glukosa tidak hanya sampai dipecah, dia harus dialirkan atau dia harus terserap dalam darah kita. Nah, syaratnya adalah di transporter GLUT ini. Kapan dia membuka, baru dia bisa didistribusikan glukosa tadi. Kalau kapan dia menutup, nah nanti itu akan berkorelasi dengan sistem metabolisme dalam tubuh kita. Selanjutnya masuk ke tahapan yang ketiga yakni pemanfaatan. Nah, disinilah proses konversi energi dari glukosa menjadi energi itu dilakukan. Yang mana tahapannya pertama adalah proses glikolisis atau pemecahan pertama yang terjadi di sitoplasma. Jadi tadi ya bahwa sudah dicerna oleh enzim-enzim kita diubah menjadi molekul glukosa dan diizinkan masuk ke terdistribusi di aliran darah kita oleh tadi GLUT tadi, protein GLUT tadi, maka setelah dia sudah di aliran darah dan dia menuju di sitoplasma kita, nah si glukosa ini yang dia C6 ya, 6 karbon terdiri dari 6 karbon, yang paling sederhananya dia akan dipecah menjadi 3 karbon. Nah, 3 karbon dari 6 menjadi 3, maka otomatis dihasilkan 2 pirufat. Nah, 2 pirufat inilah dihasilkan 2 pirufat dan 2 ATP dan 2 NADH. Jadi dari proses glikolisis saja sel kita sudah mendapatkan energi. Karena ini tadi ya, koin energi itu dari ini. 2 ATP. Adenosin trifosfat. Nah, di situ data pentingnya bahwa lokasi proses glikolisis ini terjadinya di sitoplasma sel. Terus apakah dia membutuhkan oksigen? Tidak. Kondisi ini berlangsung dengan anaerob. Nah, jadi hasil reaksinya ini ya bahwa glukosa dipecah menjadi pirufat, 2 pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Inilah yang terjadi di sitoplasma. Proses awal terkait metabolisme karbohidrat. Tadi tahapan proses glikolisis itu kan terjadi tanpa tidak butuh energi ya atau dia kondisi anaerob. Nah, setelah tadi di glukosa akan dihasilkan 2 pirufat, di sini ada tambahan informasi bahwa pirufat ini akan mengalami persimpangan, menghadapi 2 persimpangan jalan. Yang mana kalau tubuh kita kaya akan oksigen atau oksigen tersedia cukup, maka si pirufat ini akan langsung masuk ke mitokondria yang mana memasuki tahap ekstraksi energi optimal atau masuk ke siklus Krebs yang merupakan tahap kedua konversi energi. Sedangkan ketika tubuh kita tanpa oksigen, ini terjadi ketika kita berolahraga berat. Nah, di sini nih Dek ya bahwa kadang kan kalau kita habis olahraga kita rasa kayak pegel-pegel ya di kaki kah atau di
kalau kita olahraganya tricep bicep di pergelangan tangan kita, nah itu karena ini eh, tubuh kita lagi kekurangan oksigen. Nah, yang terjadi ketika piruvat ini kekurangan oksigen, dia akan tetap di sitoplasma. Tadi kalau dia ada oksigen, dia akan dibawa langsung ke mitokondria, sedangkan kalau dia kekurangan oksigen akan tetap berada di sitoplasma. Apa yang dihasilkan? Terjadi proses fermentasi menghasilkan asam laktat. Inilah yang menyebabkan mengapa pegal-pegal itu terasa ketika kita melakukan olahraga. Karena piruvat tadi yang harusnya langsung masuk secara kalau idealnya ya, idealnya akan masuk ke siklus Krebs, tapi kalau tidak ideal yang mana kita kekurangan oksigen, dia akan dikonversi menjadi asam laktat. Itulah yang menyebabkan rasa pegal-pegal. Tahap kedua perjalanan konversi energi dalam tubuh kita setelah glikolisis adalah tahap siklus Krebs. Di sini disebutnya sebagai mesin pemanen elektron. Jadi dia terjadinya di matriks atau bagian dalam mitokondria. Apa yang dihasilkan? Menghasilkan molekul pembawa elektron berenergi tinggi, yakni NADH dan FADH2. Nah, ada juga dihasilkan hasil sampingan berupa gas karbon dioksida yang kita hembuskan saat bernafas. Jadi itu ya, di sini juga ini bahwa kalau di Islam itu kita dianjurkan tidak meniup makanan yang panas, cukup dikipas-kipas saja. Karena itu tadi produk sampingan dari proses siklus Krebs ini adalah berupa gas CO2 atau disebutnya sebagai gas racun bagi makanan yang kalau kita kondisinya panas, kita mau cepat bisa makan itu dengan kita tiup. Nah, artinya kita memberikan gas CO2 bagi makanan kita. Nah, CO2 ini adalah dihasilkan sebagai produk sampingan dari siklus Krebs. Jadi siklus Krebs ini tahapan kedua deh ya. Yang pertama tadi glikolisis, yang kedua siklus Krebs. Siklus Krebs menghasilkan 2 ATP dan ini NADH dan FADH2. Tahapan ketiga dan sekaligus tahapan akhir dari konversi energi adalah rantai transport elektron. Nah, ini dianalogikan seperti reaktor utama sel karena disinilah proses inilah yang dihasilkan panen energi terbesar dari proses metabolisme karbohidrat. Yang mana tadi siklus Krebs kan dia hasil utamanya berupa NADH dan FADH2. Nah, ini masuk ke rantai transfer elektron dan menghasilkan jumlah ATP terbesar dibandingkan dengan dua proses glikolisis dan siklus Krebs tadi. Kalau di siklus tadi, di glikolisis dan siklus Krebs hanya dihasilkan masing-masing 2 ATP. Sedangkan untuk di rantai transport elektron ini yang disebut sebagai reaktor utama sel, disinilah yang dihasilkan sangat banyak ATP, berkisar 24 sampai 28 ATP. Nah, di situ ada warning ya, ada tanda seru itu sebagai penanda bahwa syarat terjadinya konversi energi ini, proses ini terjadi di membran dalam mitokondria dan wajib menggunakan oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Tanpa oksigen, reaktor ini mati total. Makanya kalau kita kaitkan lagi dengan kasus COVID-19 2019 lalu yang mana banyak menelan korban dan disinyalir karena saturasi oksigennya rendah. Karena ini tadi bahwa kalau di situ sebagai syarat mutlak ya, bahwa kalau tidak ada oksigen atau saturasi oksigen dalam tubuh kita rendah, maka tidak bisa dikonversi energi. Dan di tahapan inilah konversi energi itu terjadi secara besar-besaran. Sebagai rangkuman terkait ini konversi energi dari satu molekul glukosa ini ditampilkan di slide ini, yang mana konversi glukosa itu menjadi energi dilakukan dalam 3 tahap proses. Yang pertama proses glikolisis, lokasinya terjadi di sitoplasma, syaratnya tidak harus ada oksigen atau dia terjadi secara anaerob, dan ATP atau energi yang dihasilkan sebanyak 2 ATP. Tahapan kedua siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria
Syaratnya ya harus aerob, harus membutuhkan oksigen dan sama panen ATP-nya sebanyak 2 ATP. Nah, ini yang paling banyak rantai transport elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Syaratnya wajib harus ada aerob dan ini kisarannya 26 sampai 28 ATP. Jadi total produksi energi dari satu molekul glukosa kurang lebih 30 sampai 32 ATP per satu molekul glukosa. Jadi ini ringkasannya deh ya. Jadi tahapan metabolisme karbohidrat ada 3. Yang pertama glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Berapa dihasilkan? 30 sampai 32 ATP per satu molekul glukosa. Di slide ini diperlihatkan bahwa Masya Allah banget ya manajemen cadangan glukosa dalam tubuh kita yang mana diilustrasikan dalam 3 hal ini. Yang pertama, ketika tangki penuh atau ini terjadi ketika glukosa berlebih dalam tubuh kita, tentunya kita peroleh setelah makan, maka aksi dalam tubuh kita, sistem metabolisme dalam tubuh kita ini akan membentuk glikogen dari glukosa untuk disimpan sementara di hati dan otot. Nah, proses ini disebut sebagai glikogenesis. Nah, dan inilah proses yang disebut dengan anabolisme karbohidrat. Jadi, anabolisme atau glikogenesis pembentukan glikogen. Dari mana? Dari glukosa. Mengapa bisa terjadi? Ketika glukosa berlebih setelah makan. Agar tentu ini untuk menjaga lonjakan gula darah dalam tubuh kita atau mempertahankan homeostasis dalam tubuh kita. Nah, kondisi yang kedua, ketika tubuh kita kebutuhan energi meningkat tiba-tiba atau ini bisa terjadi ketika kita melakukan olahraga ringan atau jeda makan. Nah, itu tubuh kita akan mengalami yang namanya glikogenolisis. Jadi cadangan energi tadi, glikogen tadi akan dirombak, akan dipecah menjadi glukosa aktif ke dalam darah. Akhirnya kita masih bisa beraktivitas. Nah, ternyata ada juga mode darurat nih ketika ini terjadi kalau kita puasa panjang atau kelaparan. Tangki glikogen akan habis. Aksi dari tubuh kita apa? Tubuh mensintesis glukosa baru dari bahan non-karbohidrat seperti asam amino dan gliserol lemak. Jadi Masya Allah banget ya, ada 3 kondisi yang terjadi secara otomatis melihat kondisi tubuh masing-masing individu. Makanya di sini kita patut bersyukur banget ketika sistem metabolisme kita masih berjalan dengan baik. Tentu kita bertanya-tanya dong mengapa tadi sistem 3 kondisi tadi glikogenesis, glikogenolisis sama gluconeogenesis itu bisa terjadi. Ternyata ini dikontrol oleh organ yang namanya hati. Nah, hati atau liver ini bahasa ininya ya, bertindak sebagai pusat regulasi utama untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah atau ruang kendali homeostasis glukosa darah. Nah, hati ini dia ngapain? Dia akan menginstruksikan 2 hormon. Nah, kalau kalian masih ingat ya, hormon insulin dan glukagon. Nah, jadi mereka sama sistemnya akan bekerja berkesinambungan. Kalau berlebih atau kita baru habis makan, yang diinstruksikan keluar adalah si insulin. Nah, kalau kita lapar, yang diinstruksikan keluar adalah si glukagon. Nah, maka di sini maka balik lagi ke slide yang sebelumnya tadi, mengapa bisa terjadi 3 kondisi tersebut. Nah, ini deh ya, ruang kendalinya ada di liver kita atau hati kita. Adapun di slide ini dijelaskan ketika tubuh kita mengalami gangguan metabolisme karbohidrat. Apa yang terjadi? Bisa 3 hal ini dan tentu kita berharap semoga kita selalu sehat dan terhindar dari gangguan metabolisme ini. Yang pertama diabetes mellitus, yang kedua resistensi insulin, dan yang ketiga hipoglikemia. Nah, silakan dibaca sendiri penyebab apa sih pemicu bisa mengalami 3 gangguan ini.
Tapi tentunya ketika kalian habis baca nanti akan tersambung-sambung tuh bahwa oh iya karena ini dan seterusnya. Jadi yang mau Ibu highlight di sini adalah eh, patutnya kita bersyukur banget karena kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Sistem metabolisme tubuh kita, baik itu sistem metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan sistem enzimatik dalam tubuh kita masih berjalan dengan baik. Karena terlihat ya bahwa ketika mengalami gangguan, maka tentu akan tubuh kita ini akan memberikan sinyal. Nah, jangan sampai kita kurang aware dengan sinyal, karena satu hal yang pasti, yang penderita gangguan apapun itu pasti diawali dengan sinyal-sinyal kecil yang ternyata kurang bisa tubuh pribadi kita kurang bisa nangkep. Nah, itu juga yang menurut Ibu ya, salah satu doa kita adalah semoga sinyal sekecil apapun itu kita bisa langsung merasa bahwa oh iya, ada yang tidak baik-baik saja dalam tubuh kita. Dan tentu langkah berikutnya kita harus melakukan yang namanya selain pencegahan tentunya pengobatan. Seperti itu deh ya. Di slide ini adalah hal-hal yang bisa kita kontrol sebagai wujud syukur kita terhadap sistem metabolisme dalam tubuh kita yang masih berjalan dengan baik. Yang mana tentu kita harus mengontrol makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, karena itu tadi alurnya ya, bahwa makanan yang dalam hal ini karbohidrat yang kita asup, apakah dia karbohidrat kompleks atau dia hanya karbohidrat yang berisi serat atau dia hanya dari golongan monosakarida, tentu itu efek dari eh, energi yang dihasilkan akan berbeda. Nah, yang pertama bisa kita kontrol adalah isi piring kita, yang kedua adalah seberapa berat aktivitas kita, karena tadi ya bahwa ada dampak-dampak yang bisa disebabkan akibat aktivitas ya, fisik yang terlalu berlebih, atau bahkan kita yang tidak pernah berolahraga atau mager banget, itu juga bisa menyebabkan efek negatif. Yang ketiga yang bisa kita kontrol adalah waktu makan kita. Nah, jadi dengan tadi ya bahwa dengan kita kalau di istilah diet ini ada yang namanya intermittent fasting atau puasa intermittent. Jadi di situ jadwal makan tuh dikondisikan. Ada yang jendela makannya 8 jam, 11 jam, dan seterusnya. Nah, itu semua ternyata memang sangat berkorelasi dengan kita mengistirahatkan hati tadi. Hati kan sebagai pengontrol ya, apakah kita harus genesis atau glycogenolisis atau gluconeogenesis. Nah, itu semua ada tiga hal inilah yang bisa kita kontrol untuk mensyukuri nikmat Allah terhadap sistem metabolisme dalam tubuh kita yang masih berjalan dengan baik. Kalau di slide ini adalah sebagai pendalaman untuk lebih agar informasi-informasi tadi bisa lebih melekat lagi, kalian bisa lakukan tiga hal ini. Yang pertama, gunakan analogi fungsional, hindari hafalan buta, ajarkan ATP sebagai uang tunai yang siap pakai, dan gliklogen di hati sebagai tabungan deposito di bank. Jadi silakan kalian create secara mandiri hal-hal apa yang bisa kalian analogikan untuk menjelaskan proses metabolisme karbohidrat tadi yang mencakup glikolisis, siklus Krebs, sama rantai transport elektron. Yang langkah kedua bisa juga dilakukan adalah pada problem based learning, kita bisa atau kalian ya lakukan riset kecil-kecilan, diagnosis gejala pasien diabetes mellitus, mengapa itu bisa terjadi, dan jalur biokimia apa yang menyebabkan ada yang menderita diabetes itu. Yang ketiga yang bisa juga kalian lakukan adalah lakukan pemetaan visual spasial, yang mana proses metabolisme terlalu abstrak untuk teks naratif. Gunakan pendekatan visual yang memetakan lokasi mesin, saraf operasional, dan panen produk. Jadi itu tadi ya, bahwa ini adalah diberikan sama notebook LM cara belajar agar konten metabolisme karbohidrat ini bisa lebih melekat lagi dan kalian bisa mengkorelasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah pekan depan kita sudah masuk ujian tengah semester, dan ini adalah kisi-kisi soal untuk UTS, di mana UTS terdiri dari 30 soal
yang mana 30 itu terdiri dari 25 soal pilihan ganda dan 5 soal esai. Dengan konfigurasi atau persebaran 5 soal pilihan ganda dan 1 esai untuk topik enzim. Yang kedua, 5 soal pilihan ganda dan 1 soal esai untuk topik hormon. Dan ketiga, 5 soal pilihan ganda dan 1 soal esai untuk topik vitamin dan mineral. Begitu juga untuk topik karbohidrat dan metabolisme karbohidrat. Jadi total ada 30 soal yang akan kalian kerjakan di pekan depan. Semua materinya dari yang sudah kita diskusikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 hari ini tidak keluar dari materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih untuk atensinya dan Ibu sangat menghargai ketika kalian menyaksikan video ini dari awal sampai akhir tanpa skip-skip. Karena tentu harapan Ibu adalah dengan kita melakukan pembelajaran via online ini tidak mengurangi esensi untuk kita saling berdiskusi, baik itu secara japri langsung ke Ibu atau didiskusikan di grup WAG. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekali lagi, Ibu mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.